Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini salah satu atau lagi-lagi konten spesial, Riz. Konten spesial. Konten spesial. Jadi kalau kalian lihat di thumbnail tuh durasinya agak Panjang, biasanya 30 menitan. itu karena Itu biasanya konten spesial. idealis dan egoisme kami. Jadi bear with us ya. Iya, gitu. Oke, kali langsung ini aja. kita tuh dulu udah pernah bahas industri komik secara umum. Betul. Kemudian bahas Toko buku, kemudian bahas keresahan mangaka. Bukan mangaka ya, keresahan komikus. Atau cergamis kalau Ya. teman-teman yang lebih idealis lagi ngomongnya begitu. Betul. Nah, kali ini tuh kita pengen bahas apa ya? Saat ini tuh kita ada di mana sih? Industri komik lokal sekarang itu ada di mana? Nah, kita pengen ngebahas itu. Ya. Apa tulis? Ini komik lokal salahnya. Ini siapa sekalian tuh? Oh iya, Nah, banyak sekalian. wah. Oke. Oke, langsung aja. Jadi ini tumpukan komik lokal. Ya, ini tumpukan komik lokal udah disusun berdasarkan ya pokoknya ada lah. Nanti pengkategoriannya ada. Kita tunjukin sedikit demi sedikit ya. Yes, tapi dibuka dengan gini dulu teman-teman. Buat aku ya, nanti Daris mungkin ada juga bukan keresahan ya, pemikirannya dia sendiri bahwa aku tuh sampai sekarang sangat senang dengan perkembangan komik Indonesia. Ya udah kita sebut komik lokal tuh bukan. Aku sama Daris sepakat bukan soal indie atau tidak indie, tapi komik lokal aja, komik Indonesia gitu. Sangat senang dengan perkembangannya, judulnya tuh terus-menerus bermunculan, macam-macam. Iya. Genrenya juga macam-macam, bukan tingkat produk ya. Bentuk produknya macam-macam, ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang kayak curhat, ada yang emang konsep dengan bagus, dengan matang gitu. Menyenangkan sekali. Aku sangat beruntung nggak harus mengeluarkan uang untuk membaca itu, ada dia. Gitu. Jadi ya udah, ini Mas ada yang baru gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi kan kemudian bacanya juga sesuai seleraku kan. Betul. Kalau ada hal yang apa gitu dari nunjukin ke aku terus kayaknya aku nggak cocok ini, tak baca sedikit terus kayaknya nggak, ya udah. Iya, dan biasa aja. Dan aku juga nggak mungkin pesan sama Daris aku seneng banget yang ini, beli dong. Itu juga nggak maksain kayak gitu. Jadi tapi intinya senang banget teman-teman kalau teman-teman lebih gencar lagi, lebih apa ya Riz, lebih berkeinginan penuh lagi untuk menjelajah internet, ketemu sih sama yang lain-lain ini gitu, judul-judul yang akan kita sebutin nanti. Disclaimer dulu ya, yang akan kita tampilkan ini adalah medium 2000 ke atas. Ya. 2000 ke atas. Okay. Karena kenapa? Karena praktikal aja. Aku koleksinya itu. Jadi kita ngomong yang nyampe ke Daris tuh itu. Kita ngomongin komik lokal tuh ada zaman-zaman Pak Hasmi dan lain sebagainya. Itu nantilah mungkin kita. Cuman kan ada masa komik Indonesia itu mati, kemudian berjuang bangkit. Nah, itu kan perjuangan bangkit itu kan 2000 ya. Ada Bumi Langit, ada kemudian salah satunya juga kayak Wind Rider. Terus Isyuniarto. Ada upayanya Pak Yan untuk memangakan komik-komiknya dari Alex Media. Ada upaya untuk membuat komik lokal itu menjadi kayak manga dan lain sebagainya. Nah, kita tuh bahasnya di situ nih. Ini adalah perjuangan komik Indonesia dari yang sudah mati menjadi sampai sekarang, man. Makanya kan sekarang itu kita sampai di mana? Ya. Sekarang itu kita sampai Keadaannya gimana? Ya, ini masih cukup banyak yang Daris belum keluarkan, dan tentu saja masih lebih banyak lagi yang Daris nggak punya gitu. Jadi, iya dong. Jadi nggak apa-apa emang. Jadi kalau kalian nanti kok ini nggak dibahas ya mungkin aku nggak punya atau masih di rak atau apa gitu. Karena ada beberapa kalau ada komik-komik dengan gaya manga, gaya komik jadul, komik Indonesia jadul itu aku nggak ngoleksi, nggak banyak yang aku koleksi tepatnya. Ada yang ala-ala superhero seperti yang di Anu Petir, kemudian punya siapa Getih kalau nggak salah. Itu aku memang secara gambar aku kurang cocok ya, bukan jelek ya. Kurang cocok karena pasarnya ada sendiri gitu. Makanya aku tidak mengambilnya karena aku besar dengan manga. Betul. Gesekan-gesekan yang ada itu adalah yang mirip-mirip manga. Yes. Tentu ada yang enggak, yang seperti komiknya Katubiri yang bagus banget itu nanti akan kita bahas semua. Bahkan Daris juga beli lengkap Volt ya,
gitu. Volt, Iya kan, komik superhero lokal, superhero Indonesia gitu. Itu nggak ada di sini Masalahnya juga. ada di enggak di rumahku. Oh belum. Voltnya Oh di iya. rumahku. Masalahnya aku juga lupa teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, teman-teman tahu Volt tuh gampang dicari kok. Ya. Dicari-cari, dilihat tuh gampang. Kita belum gitu. review juga. Belum review juga Voltnya gitu. Jadi oke. Apa ya? Aku tuh udah nyiapin catatan teman-teman untuk apa saja obrolan. sih yang perlu kita bahas? Dan- Nah, sebenarnya kita ada di mana dulu? Ya. Itu kan kita harus ngomongin secara kualitas produknya dulu ya. Kualitas produk komik Alex Media. Kebiasa bacotin Alex. Iya. Kualitas produk komik kita itu sebenarnya sudah berkembang sampai taraf tidak kalah masuk standar komik-komik internasional. Betul. Baik yang secara komik Eropa, secara komik Amerik, atau secara komik ala manga. Ya. Bahkan ada yang ala manhwa juga. Ya, betul sekali. Ada yang ala manhwa juga. Kalian ini menurut pendapatku pribadi, tapi kayaknya aku berani jamin sebagian besar dari kalian juga sepakat bahwa kalau komik-komik lokal Indonesia yang terutama yang kekinian ya, yang sekarang ini dicetak dalam bentuk buku atau bahkan di digital gitu, terus kemudian balon katanya dihilangin, atau mungkin kosong aja, nggak ada teksnya gitu, dan sound efeknya itu juga dihilangin segala gitu, mungkin kita masih bertanya-tanya bahwa ini komik apa dan terbitan mana atau siapa yang bikin, karena secara visual yang ala manga tuh udah bener-bener bagus banget, udah mirip sekali. Dan itu evolve ya dari Itu yang evolve. dulunya kurang oke, sekarang udah oke banget. Betul. Dan itu yang balon katanya kosongan, sound efeknya juga hilang, nggak ada. Itu kalau diganti sound efek kanji ya, kanji atau teksnya juga bahasa Jepang, pasti ada cukup banyak orang yang terkecoh bahwa ini manga. Gitu. Jadi semengagumkan itu kalau buat gambarnya ngomong. Iya. Nah, kualitas ceritanya juga sebenarnya tidak kalah. Maksudnya, Tidak kalah. Coba komik-komiknya Mas Weta, apa namanya? H2O. Belum komik-komiknya Mas Muklis, Only Human. Only, ya. Terus yang one shot yang sojo. Belum yang di webtoon. Betul. Itu bagus-bagus, ada Flawless ini bagus banget. Ya, ada ya. Seven Wonders, ada yang komedi ala Tahi Lalat, aku lupa Nara kalau nggak salah judulnya. Kalau ngomongin kualitas cerita, belum ngomong ini nih komik horor jadul yang Shiver mah ya, kalau Shiver itu kan potongan cerita. Jadi nggak kalah loh, kita tuh dari segi manapun itu tidak kalah produknya ya. Betul. Kalau sekali lagi ya, misalnya kita ngelompat ke ini teman-teman, manga gitu, genre-genre tertentu, cerita tertentu sangat imajinatif, terus kemudian antah berantah segala macam. Nah, kalau aku dengar yang dari bilang tadi bahwa secara cerita juga nggak kalah, aku nangkepnya adalah beberapa dari yang aku baca dan aku suka, termasuk Flawless ini, komikus atau kreator komik di Indonesia tuh ternyata sangat bisa untuk dapetin hal yang relate sama pembacanya. Itu tuh manga tuh belum tentu loh relate sama pembacanya. Hanya saja kalau kita bicara misalnya manga-manga shonen gitu, spiritnya nyampe, dan semangatnya nyampe. Gitu. Industrinya sudah industri di Jepang itu udah memungkinkan untuk bereksperimen dalam mau bikin komik apa aja, karena ada orang yang mencoba baca. Betul. Kalau di kita itu kan masih mending mungkin horor atau komedi romantis yang akan lebih punya taji secara penjualan ya. Betul. Karena yang dekat itu berbanding lurus dengan film-film kita aku udah pernah ngobrol tuh, kalau nggak salah sama Ian. Yang laku itu yang mana ya? Yang horor sama yang Ya. Jadi soal art, bahkan soal packaging ya, Riz. Packaging nanti ini pelan-pelan Mas. Aduh, nggak sabar sih. Kita habis ini, kita tuh akan menunjukkan bagaimana sih evolvingnya. Nggak hanya evolve sih, maksudnya variasinya macam-macam. Variasinya. Ini beritas ya, ini pelan-pelan. Ya. Jadi sekali lagi ini. Aku tahu Mas Bagas mau ngambil yang mana, kita dulu. Sekali lagi ini kalian bisa aja bicara soal itu kan major label, ini kan
Nah, buat kami nggak ada bedanya Nggak ada major bedanya, label nggak sama ada indie bedanya. karena kualitas standar itu sama aja. ya Nah, ya. major dan indie itu Cakupan distribusinya memang cakupan berbeda. cakupan distribusi sama Ya. aku kemarin ngobrol banyak sama Mas Tera soal indie dan Mhm. menarik sekali. Sayang belum berlanjut ya. Indie itu akan lebih, nanti kita ngobrolin indie itu lama bang, akan lebih panjang. Yang jelas secara umum major dan indie itu adalah ada di Gramet atau enggak? Secara umum, secara umum. Betul. Itu aja sih. Secara umum Itu ya, aja. bukan kita tidak akan berdebat soal itu. Karena tapi- semuanya sekarang di marketplace sudah ada. Jadi ya wes lah. Nah, dulu tuh komik-komik lokal itu, ini adalah sampel ya. Komik-komik lokal itu masih sebatas ini. Nah, ini tuh ada yang jadul banget ini. Ini kan Mirip kalau banget sama manga ya. ini kan siapa ini yang nulis? Nunik T. Nunik T. Mirip banget sama manga. Ya. Nah, gambarnya tuh juga ala gambar komik shoujo. Ini horor nih. Oke. Nah, kemudian ada yang ini juga, ini punyanya Mas Bob Regan. Ini udah ada buku komik Elex Media. Ini juga masih ala manga. Ini tuh terbit di tahun 2009. Oke. Yang ini tahun berapa? Ini kayaknya 2005 ke bawah deh, Mas. 3. Ya, aku punya kenapa masih mulus, karena aku belinya tuh kira-kira 10 tahun yang lalu. Dapat di shopping ini. Dapat di shopping. Mas sebenarnya mana ya? Wah, nggak ada di sini nih. Ada satu komik lagi yang ingin ku tunjukin sebenarnya, karena tadi kelewat ya aku. Jadi itu komik Indonesia yang ngarang Indonesia, tapi ceritanya soal Indian. Enggak. Ada maksudku? Ya. Berarti bisa begitu. Bisa begitu. Ya, Mereka tuh komikus-komikus itu eksperimennya udah itu dulu ya, itu komik dulu loh. Itu komik seera sama inilah. Seera sama ini. Enggak, itu di bawah 2009 kok. Ya. Nah, baru setelah itu kemudian Koloni bergerak, ada Al-Kazam sih dulu yang komiknya gede gitu, yang ya tahu. mirip Alfi segala macam ya. Tapi kemudian Aziza Nur juga di situ. Aziza kalau masa dia Al-Kazam sih Enggak kayaknya. Nah, ini tuh komik-komik Koloni yang kemudian terbit di era 2010-an ke atas. Ini eranya Mas Gupta? Ya, ini eranya Mas Gupta. Ya, Mas Gupta Mahendra. Ini eranya Mas Gupta. Ini ada komiknya Mas Is. Ya. Garudayana. Mana sih tahunnya? Di belakang kali. Ini 2012. Jadi ini emang era-era pertama kalinya kita secara masif dari penerbit mayor itu menerbitkan komik-komik Indonesia dengan bendera Koloni. Komiknya macam-macam. Ada yang Krisantium, ini komik shoujo, ini bener-bener ala komik shoujo. Ini komik kesukaanku berarti. Bagi yang nonton Peskom kemarin pas aku menyebutkan komik ini sebagai salah satu komik yang kalau ditanya komik apa yang ingin aku rekomendasikan, salah satunya ini Krisantium. Karena aku suka komik shoujo ya. Ya, dia pembaca komik shoujo sih memang. Nah, ini A1 SR6 punyanya Mas Mato. Mas Mato. Nah, komik pertamanya dia yang mayor, maksudnya yang mayor. Ada Garuda Boy juga, yang sayang sekali tidak berlanjut. Nah, ini Wind Rider. Nah, ini Wind Rider itu ada sampai terbit 2 kali. Ya. Yang dulu kan covernya aku punya juga sih, tapi tadi kita nggak Dan tahu. Isiniarto tuh ngasih gimmick bonus-bonus juga pokoknya dulu tuh. Macam-macam lah. Ini kalau nggak salah ada papercraft-nya dulu pas terbit ini. Iya. Mana papercraft-nya nggak tahu deh. Ini menarik sih. Sama persis tapi. Nah, era kemudian teman-teman pasti tahu nih, komik ada Shonen Max. Ini. Pokoknya Shonen Max, Shonen Fight. Ini adalah majalah komik. Kemudian ada Reon. Kemudian ada Cosmic. Ya, Cosmic udah nggak ada. Ada Rocket. Ada Rocket juga. Ada Rocket. Rocket tuh kalau nggak salah KMI ya. Oh iya. Dari KMI. Iya. Nah, sebelum itu Koloni itu udah mencoba dengan kompilasinya Koloni Jagoan ini. Jagoan. Ada ini Koloni Jagoan, kalau nggak salah ini yang pertama ya. Ini ada Fata Morgana, ada The Dreamcatcher-nya Mas Weta juga. Ini komiknya udah brodol. ini cetakan dulu tuh emang jelek-jelek sih. Cetakan Elex Media dulu. Nah, itu apa ya? Ini tuh perkembangan komik Koloni ini. Sekaligus upayanya untuk kenapa terbitnya kecil-kecil ini kan secara fisik itu kan mirip manga. Yo, yang dulu, Riz. Yang dulu di mana? Iya ya. Tebel-tebel ya. Udah tebel, udah kertasnya udah beda. Iya.
inilah ya kayak ini kan Yona ya, ini Yona ya segini. Iya, betul, Segini. betul. Tapi kemudian ternyata juga nggak selling, Mas. Ya, itu nanti pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Kemudian apa namanya? Ini kan kita ngomongin Mayor dulu ya. Betul. Kemudian mereka mulai bikin komik yang gimmick Secara produk. secara produk, Ya. gimmick dan mahal. Ya. Betul, Pada saat itu ya mahalnya. Itu jaket ya? Iya, ini jaket. Ais. Inilah kenapa saya beli jaket. Ini udah klet. Coba yang ini. Nah, ini tuh Ray Barong sama Wanoja, Wanoja. sama ada Manungsa. Manungsa ada. Aduh, mana dia tadi? Lupa. Nggak ada, yaudah. Ya sudah. Nah, ini juga jadi mulai Koloni itu mulai membesarkan komiknya secara fisik, tapi kemudian harganya juga pada saat itu seingatku ya, mau tolong dikoreksi kalau Belum salah. ada ya di belakang ya? Karena nggak ada harganya di belakang. Ini mereka udah pakai jaket gini. Kelet juga, sialan. Nah, kayak gitu. Ini juga udah. Hah? Belakangnya. Iya, susah sih memang. Pada saat itu harga komik manga itu masih di kisaran 22.000 25.000. Oke. Nah, ini tuh udah ke 45.000 sampai 50.000. Tapi ini tuh agak berbeda dengan yang tadi dari tunjukin yang komik-komik kayak Koloni segala macam teman-teman. Ini tuh komiknya chapter-chapternya udah ada di Cosmic. Kemudian sama Cosmic dijadikan tangkobon kayak gini karena memang pembacanya banyak ya. Enggak juga. Sih. Ya pokoknya ada. Ada alasan. Ada alasan. Ada alasan gitu. Termasuk Dan ini ini. tadi Ray Barong dan Kalau ini ada- enggak, kalau ini langsung ke Koloni. Oh ya, kalau ini Kalau ini. dan konsepnya memang langsung trilogi kan. Heeh. Dia. Kalau nggak salah ada Galoman juga, Riz. Ada Galoman itu Reon, Mas. Reon ya. Oke, Nah, oke, selain oke. itu maksudnya pada era ini komik industri komik Indonesia tuh udah mulai bergeser mayornya ya, udah mulai bergeser ke collectible item. Jadi Betul. mereka sadar yang beli itu sedikit, Betul. tapi loyal. Ya, betul. Tetap beli orang-orang. Tapi kemudian ternyata juga ya namanya juga mahal ya. Kalau orang beli itu lebih mikir dibandingkan dulu. Ya, iya, tapi di era komik-komik ini keluar, Riz. Termasuk ini ada nih CAB Iya, ini. termasuk. Ini bisa dibilang mayor juga ya. Ini Riz, awareness atau kesadaran orang tuh belum kayak di era sekarang. Belum. Yang emang barang collectible itu memang menjadi apa ya? Inceran juga kan kalau sekarang gitu. Kalau di zamannya ini tuh kayak kenapa mahal sih gitu. Iya, Masih seperti itu gitu. Jadi memang komik-komik pada era itu sudah mencoba untuk menjadi pilihan mahal untuk teman-teman kolektor karena mereka tahu kolektor itu tidak suka barang yang remeh. Iya, Makanya iya. diberi opsi ini. Nah, tapi aku nggak ngerti dapurnya bagaimana ya, tapi faktanya dia nggak lanjut. Iya sih. Jadi ya sampai batas tertentu juga tidak oke ya. Nah, kemudian sekarang Koloni Sebentar. Sebelum ditarik ke sekarang, yang menarik lagi pada saat eranya Reon sama ini Cosmic. Reon ini. Ya, ini termasuk seri terbitannya Reon yang tadinya juga ada di majalah kompilasinya. Reon itu lebih sustain, Mas, karena dia lebih murah. Nah, ini yang menarik yang mau aku bicarakan bahwa ada Rocket, ada Reon, ada Cosmic, mungkin ada yang lain lagi ya, mungkin tapi yang masuk radarku terutama di Reon sama Cosmic, teman-teman, dan ini menjadi kayak menariknya adalah gimana ya cara nyebutnya. Reon itu nggak banyak ku baca karena yang ku dapat di sana itu adalah tipikal komik Indonesia yang ala manga. Bagus, tapi karena aku agak bosen dengan yang ala manga, tapi di Reon aku nggak terlalu baca. Nah, Ini juga Reon ini. sedangkan yang di Cosmic itu eksplorasi dan eksperimennya lebih kerasa. Ya. Jadi aku lebih Memang satunya memang. betul. Ya. Nah, cuman memang sekali lagi ya, aku tuh orang yang nggak terlalu suka teman-teman atau mungkin bisa dibilang nggak suka ada dikotomi antara gambar manga dan tidak manga. Menurutku sama aja. bukan hanya sama aja, menurutku udah nggak relevan untuk dibicarakan. Oh, ini gaya gambarnya komik Indonesia kok kayak komik superhero Amlik, ototnya gede-gede. Nggak relevan. Mau gayanya kayak manga segala macam. Udah nggak perlu karena pada akhirnya kalau kalian mencoba membaca dan kemudian suka,
gambar tuh nggak jadi masalah. Ya. Pada akhirnya tuh seperti itu. Jadi aku udah Tapi kemudian itu kembali masalah selera kan ya. betul, itu kan masalah selera lagi gitu. Jadi yang menarik adalah itu tadi dua antara Cosmic dan Reon itu dua hal yang berbeda secara sajian atau delivery art, dan kayaknya Reon itu masih bisa, itu dua-duanya berdarah-darah ya, untuk jelas. terbit itu berdarah-darah, tapi Reon tuh masih bisa lebih banyak yang membaca karena memang pembaca komik ala manga itu atau artnya manga itu lebih banyak. Kan lebih dekat dengan konsumen sekarang. Betul. Makanya kemudian tuh kita kemudian bisa menyambung ke bagaimana komik-komik koloni sekarang itu lebih memberi peluang kepada komik-komik kepada kerjasama. Ya. Nah ini salah satunya webtoon. Ya, betul. Format ya. Format flawlessnya webtoon. Terus kemudian bekerja sama dengan Bumi Langit. Yes. Nah, ini Koloni, Aquanus, Bumi Langit. Bahkan Volt yang tadi kita bicarakan adalah yang sudah kerjasama sama Alex. Itu Alex. Ya, itu kan? Alex bukan Koloni. Oh, itu Alex ya? Alex Enggak. sama aku lupa namanya. Skylar. Skylar. Nah, sedangkan Volt yang dulu terbitnya satuan tipis itu Skylar sendiri dulu. Jadi Gitu. secara mayor industrinya itu udah berjalan ke arah yang benar. Ya, ya. Jalan ke arah yang benar. Nah, indinya itu jauh lebih menarik lagi. Kalau mau cari komik-komik Indonesia yang gila bagus-bagus, carinya di indie. Ya. Mungkin bahasanya salah, mohon maaf ya. Mohon maaf, tapi caranya yang menerbitkan sendiri lah. ya, supaya kita bisa pakai istilah yang enak tuh ya itu tuh indie sama non indie gitu. Maksudnya adalah ternyata teman-teman major label atau perusahaan major yang menerbitkan komik Indonesia ini juga sampai sekarang masih mencari jalan gimana caranya supaya nemu produk yang oke, gimana caranya supaya mendistribusikan dengan semasif mungkin, gimana caranya supaya dapetin pendapatan yang oke. Nah, di sisi lain teman-teman yang indie yang nerbitin sendiri swadaya istilahnya ya, gitu, lokal yang swadaya dan indie itu juga sama upayanya untuk mendapatkan jalur yang baik dan benar. Memang nanti secara distribusi, secara promo itu berbeda dengan yang major, tapi segmentasi yang didapatkan kalau misalnya indie itu modalnya segini dan kemudian mereka dapatnya segini ya udah cukup aja. Sedangkan pada major label modalnya udah segini, sehingga mereka harus dapat yang segini, yang lebih besar lagi gitu. Jadi dinamikanya udah berbeda. Iya, tapi secara takaran sama-sama geliatnya sama-sama luar biasa nih. Bagus banget. Nah, indie itu biasanya komik-komik indie itu bisa kita dapatkan biasanya di kayak Mangafest, kayak Peskom gitu. Dan sekarang geliat untuk ada itu tuh lebih banyak. Nanti di November tuh ada event di Jogja Comic Paradise kalau salah. Ya, termasuk yang dari datengin kemarin Peskom itu. Sebelumnya itu ada lagi yang si Tanfis Tamam ngadain sama teman-teman di Jogja, yang dari juga datang. Artinya sekarang tuh gini, Mas Angling, Mas, bukan Tamam. Oh, Mas Angling itu ya? Ya. Itu tuh kayak misalnya, ini hanya misal teman-teman. Misalnya nih, aku sama Daris ngobrol, Riz, kita ngadain yuk di Jogja pasar komik juga di Jogja. Iya, namanya bukan Paskom ya, tapi maksudnya semacam pasar komik. Kami dengan networking yang kami Pesta punya, komik, mungkin. Enggak. Oh, Peskom bukan Paskom. Bukan pasar komik ya. Terus kita ngadain, artinya penyelenggara itu juga dari berbagai level dan lini. Dan mereka aware dan itu sangat bagus teman-teman. Artinya apa ya? Ya bisa dibilang sporadis juga sih. Iya, masih sporadis sih. Tapi menarik. Jadi kita nggak harus nunggu ada IO gede untuk ngadain acara gitu. Kita sendiri bisa, dan levelnya juga bisa intimate gitu ya. Kayak Daris punya teman-teman untuk gerakan baca komik lokal. Tukar baca komik lokal. Itu tuh bagus banget yang kayak gitu tuh. Geliatnya bagus banget. Dan nggak cuma dengan lo ya. Maksudnya kayak ini lah komik indie tuh salahnya ada punyanya Mas Weta, terus Mas Dedi sama yang lain tuh yang dari teman-teman Raka Sukma, terus ini punyanya Alis Naik, terus ada yang kayak gini. Iya. Mungkin PKR dari punyanya Mbak Aziza. Kayak Ikro ya. Aku maksudnya jadi kalau ragam komiknya itu bagus banget. Range-nya gila teman-teman. Ini ada yang lebih parah lagi nih. Ya kan maksudku? Oke. Bener-bener geliatnya itu sangat-sangat terus ya ini Bumi Langit sih tadi. Ya. Ini ada juga komik adaptasi 5 cm adaptasi komik adaptasi dari novel. Nah, ini hijab komik edukasi hijab.
kalau mau lihat komiknya Mas Ardian Syaf juga, ini komik Islami secara packaging gila, sangat bagus, gambarnya juga wow. Ini tuh bisa dibilang kita nggak akan bisa dapat di jalur umum Iya, gitu. iya, iya. Terus ini Riz, Terus ini spesifik tentang dunia penerbangan ini penerbangan. bagus banget. Nanti kita review sendiri. Ada reviewnya sendiri nanti. Tapi sekarang itu Kompilasi teman-teman komikus. Ya, Jadi mereka ya. punya circle sendiri. ya, ya, ya. Dan mereka juga sadar bahwa kalau kita jualnya nggak mahal. Nah, saking semangatnya itu. Mas, ngopi sih. Oke, tadi sampai ke kalau jualnya nggak mahal ya. Tapi, aku potong dulu, Riz. Karena, gimana bilangnya? Sekarang tuh kayak kreator, mau individu ataupun kelompoknya terserah deh. Berapa orang di dalamnya terserah aja gitu. Itu tuh sudah sangat mudah dalam mewujudkan karya, terus kemudian memasarkan, mendistribusikan dengan caranya masing-masing, dengan wujudnya masing-masing, dengan idealismenya masing-masing. Dan nanti akan ketemu pasarnya masing-masing. Iya, guys. kayak ini. Gitu. Komik Perennium ini komiknya Mas Jati ini juga punya pasar sendiri. Betul, betul. Terus ini Demon Pepito ini. Ini aku belinya Di Paskom kemarin. Ini juga punya Paskom ya? Iya, Paskom. Ini nanti kita review sendiri sih mungkin. Yes. Ini tuh secara gambar tuh udah bagus banget. Bagus banget. Bahkan sorry to say ini salah satu komik dengan gambar-gambar terbaik di Indonesia. Ya. Mungkin ada beberapa komikus besar yang kalau ngomongin gambar masih kurang lah ya. Ya, Tapi storytellingnya bagus. Nah ini juga storynya bagus. Nah kita belum ngomongin soal ini. Kita juga ngomongin ini Wanara dan Deluxe Edition ya. Deluxe Edition-nya Deluxe Edition. yang harganya mahal, dapetinnya juga susah. ya maksudnya ada ini. Tapi sold out. Ya. Nah berarti kan karena orang udah tahu ini ceritanya bagus, gambarnya bagus gitu loh. Jadi secara kualitas produksi, secara cerita, secara apa namanya gambar, packaging itu kita nggak kalah. Kita udah ada di standar internasional. Betul. Kalau ngomongin apa? Oh ya ada lagi ini. Nah, itu dia. Akun Biri. Packagingnya kan Packagingnya bagus banget. keren itu. Udah lo coplok apa? Ini tuh gila bagus banget. Mahal sih. Dan nambahin lagi dikit teman-teman untuk tadi kan aku ngobrol soal art ya, soal mau gambar. Kali ini kan kayak Eropa, kayak Amerika, Eropa lah, lebih tepatnya Eropa gitu. Kayak dari tadi bilang ini berisi. Ini kan kalau disandingin nggak kalah Mas ya? Iya, betul. Master Kitan ya. Ini kan tadi Daris bilang isinya gambar-gambarnya nggak, ya termasuk terbaik di Indonesia. Aku sepakat gitu. Tapi perdebatan. Kalau yang ini gambar ala Indonesia yang disuka. Ya Indonesia itu kan ala Eropa juga. Senior, iya. Ya kan? Maksudku yang disuka teman-teman yang lebih senior kan kayak gini. Akademisi biasanya. Nah, seperti halnya aku bilang nggak relevan soal manga ataupun bukan manga tadi ya, Eropa segala macam. Menurutku lagi-lagi tidak terlalu masalah, tidak terlalu relevan bahwa gambarnya bagus atau nggak bagus. Kalau tersampaikan dengan baik, goresannya jelas, ya udah gitu loh. Karena jujur ya, kalau buat aku cukup banyak goresan artwork dari komikus lokal, komikus Indonesia yang kalau misalnya kita sebut dibandingkan dengan Isuniarto ataupun si Sweta Kartika sekalipun, Sweta dan Isuniarto berada di bawahnya. Yang nggak aku sebutkan itu ada di atasnya, tapi bukan itu poinnya. Sweta itu sudah mencapai level di mana dia itu fully established komik kreator atau IP kreator, sehingga karyanya dia itu sangat mudah untuk dilirik produsen. Iya. Sedangkan yang gambarnya bagus segala macam mungkin hanya bisa jadi hanya terhenti di bikin komik dengan karya gambar yang sangat bagus, bisa jadi karena bikin komik dengan gambar dan cerita yang bagus dengan bikin komik yang mampu meraup
apa ya, pembaca atau konsumen secara luas itu dua hal yang berbeda. Iya. Gitu loh. Jadi bukan itu poinnya teman-teman, bukan hanya gambarnya poinnya. Gambar harus bagus tuh tersampaikan dengan baik ya, tersampaikan dengan baik. Chainsaw Man tuh gambarnya nggak lebih bagus dari komik-komik lokal ini. Iya. Chainsaw Man. Kimetsu no Yaiba itu juga nggak, apalagi Kimetsu gitu, nggak lebih bagus gitu. Tapi ini kan bukan soal itu, elemennya banyak. Nanti kita pelan-pelan menuju elemen itu. Gitu sih. Masih panjang ini. Masih panjang, masih 3 jam lagi. Nah, lalu masalahnya apa? Betul. Kita tuh secara karya tadi kalian udah lihat lah bagaimana artnya bagus, perkembangannya seperti perkembangannya apa. bagus. Jadi secara strategi, genrenya, ya. strategi produsen dan lain sebagainya itu sebenarnya udah ke arah yang bener nih. Betul. Tapi kenapa kok komik lokal itu belum bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri gitu? Jangan tuan rumah deh. Bisa sustain dulu lah. Kalau menjadi tuan rumah kayaknya artinya sangat berat ya, artinya sebagai kreator komik bisa hidup dari karya. Iya. Artinya sih masih berapa orang sih yang betul. bisa hidup dari karya? Sekelas Sweta Kartika, Is Yuniarto itu aja pasti commission juga. Aku nggak tahu ya, tapi gitu. mungkin. Iya, maksudnya mengerjakan komik yang bukan mungkin dibayar untuk muncul di platform mana seperti itu loh gitu. Jadi Mas Is tuh kalau nggak salah sekarang kan udah jadi GM Bumi Langit. Jadi, sibuk tuh udah lebih karyanya udah lebih semakin sedikit lagi gitu. Ya. Nah itu kan berarti tapi kan kantoran nih, berarti udah tidak berkarya lagi ya. Ada ucapan dari teman komikus juga yang tidak akan kusebut namanya bahwa kok nggak komik lagi Mas? Dia pindah ke ya gimana? Nggak bisa makan. Betul. Dan itu nggak salah. Itu nggak salah, sah-sah saja. Itu nggak salah. Nah, sebenarnya obrolannya tuh udah sedikit disinggung pas curhatan komikus ya dari Tamam itu. Cuman kita akan lebih menjabarkan lagi apa sih masalahnya dari analisa kami ya. Konsumen, Mas Bagas juga dari orang yang pernah berada di industri ini, di editorial dan ya pernah bikin komik juga. Ya aku sama Mas Bagas sedikit-sedikit juga berkarya lah. Tapi irisan kami memang pengamat dan konsumen. Betul. Salah satu yang paling ketika aku bertanya kepada teman-teman sesama kolektor, bukan pegiat, kolektor dan pembaca aja. Kenapa sih kok sekarang tuh malas beli komik Indonesia? Tidak ada kepastian tamat atau enggaknya. Iya sih. Bahkan dari penerbit mayor. Ya. Apakah itu memang diputus begitu saja, ataukah itu memang kehabisan bensin untuk melanjutkan, ataukah memang kemudian di tengah-tengah pada saat mengerjakan judul A, kemudian ada tawaran untuk mengerjakan judul lain yang lebih potensial. Gitu. Jadi faktornya memang cukup banyak. Ada banyak sekali komik yang tidak lanjut, banyak sekali. Dari yang kita tunjukin tadi juga. Itu banyak ya. Ada Wanoja, ada apa namanya, bahkan sekelas Mas Weta ya. Wanara tadi untungnya dikemas lagi dalam bentuk baru. Cuman kan itu kan mencederai teman-teman yang udah beli dari awal ya. Ada pastilah, termasuk aku juga sebenarnya. Tapi kan aku udah dalam kondisi yang gimana? Aku udah tahu dalamnya seperti apa, aku udah menganalisa banyak hal. Jadi tidak ada pilihan lain selain tidak bisa tidak melanjutkan untuk supportingnya. Tentu dalam kapasitasku ya. Seperti apa kapasitasku itu. Nah, masalah dari tidak lanjut itu kan cuma satu ya, tidak laku. Ya, ini tuh pernah kita bahas juga tentang ini tuh kita pernah bahas juga tentang hal yang tidak lanjut, tidak laku terutamanya, bahwa tidak mampu mencapai atau menemukan sasaran buang segala macam itu. Tapi ada lagi yang tentang makan nggak makan, itu harus beralih. Ya otomatis nggak laku Mas. Kalau bisa makan tidak akan pergi. Betul. Atau bisa jadi, ini bisa jadi juga sih, ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian atas karyanya itu sendiri. Tapi lompat sedikit teman-teman, lompat sedikit. Tapi ada hal yang menarik. Daris pernah bilang ke aku tentang ini, dan kemudian ini menjadi stance buat kami berdua bahwa ternyata buat kami, buat Ruang Ngobrol,
karya yang bagus itu adalah karya yang selesai. Sesimpel itu. Bagus nggak bagus, jelek ataupun menarik segala macam, artnya itu beda hal. Mohon maaf, sejelek apapun karya, jelek ya. Berarti kan ada parameter yang bisa Ada kita ukur. parameter, ada yang bisa dianalisis. Nah, tapi kalau dia selesai, dia bagus. Bagus, berarti dia udah tidak punya utang. Tidak punya utang pada pembaca. Ya. Seberapapun banyak pembacanya. Itu terbukti dari beberapa judul kayak misalnya Nagasari, terus kemudian komiknya siapa? Raja Satu. Faisal, Ahmad Fadli itu juga selesai gitu, dan menurut kami berterima kasih. Banaspati itu kami sangat berterima kasih membaca itu. Terlepas dari bagus nggak bagus Iya, itu pembahasannya bisa panjang kalau soal itu, tapi komiknya selesai tuntas tuh kayak ya udah bagus ini. Bagus nih. Kita jadi pingin tahu lagi nih perkembangannya Ahmad Fadli seperti apa, terus kemudian Nagasari siapa sih? Nagasari itu Mas Dedi. Mas Dedi seperti apa? Itu kita jadi pengen tahu lagi gitu loh. Nah, itu selesai, yang penting selesai. Ya, itu mungkin sedikit apa ya? Ini tuh kritikan dan masukan buat teman-teman pegiat komik atau komikus, apakah itu penulis ataukah itu ilustrator ataukah itu kolaborator, dan itu kemudian kembali lagi ke kami. Kalau misalnya konsumen dan juga yang seperti yang Daris bilang tadi, bahwa Daris itu punya karya, aku juga punya karya. Kalau misalnya suatu saat kami berkarya lagi, ya itu cerminan yang harus kami kami wujudkan juga. Gitu. Nah, apa namanya, muaranya kan ujungnya nggak laku ya. Kemudian kenapa nggak laku? Ya karena kalau aku ya, kalau melihat bagaimana secara objektif produk-produknya itu udah bagus, berarti masalahnya adalah pasarnya nggak tahu. Hanya sampai dibikin. Iya, hanya sampai dibikin terus aja. Hanya sampai dibikin terus kemudian menyebar, ya mohon maaf sekali ini akan menyinggung banyak orang, tapi tidak apa-apa. Berkarya kemudian jadi entah itu di Mayer atau di India. Kemudian bagus karyanya. Lalu kemudian muternya di sana aja. Oke. Muternya di sana aja. Jadi yang beli kemudian adalah kebanyakan hanya, kalau yang indie biasanya yang indie itu yang kebanyakan ya teman-temannya berputar di circle komunitas saja. Jadi ya ini itu tidak akan membuat kita bisa maju kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman, karena berada di lingkungan komunitas itu zona nyaman loh. Berada di lingkungan orang-orang yang akan memuji karyamu. Ya. Kalau kita bicara komunitas, memang aku sama Daris juga punya pengalaman, maksudnya sendiri-sendiri itu juga punya pengalaman. Baik. Tapi maksudku menarik sekali sih soal ini teman-teman, bahwa ini baru satu poin ya, bahwa komunitas itu tadi salah satu beredar di situ aja. Apalagi teman-teman yang indie ya. Apa ya? Kesadaran untuk mewartakan lebih jauh itu mungkin bukan nggak bisa mungkin. Bahwa karya itu ada first reader-nya nggak apa-apa. Emang begitu. Novel juga punya first reader. Stephen King atau Neil Gaiman ya, itu punya first reader di mana itu lingkup teman-teman sendiri, keluarga sendiri bahkan. Dan itu dapat kritikan, masukan segala macam, ya udah kemudian feedbacknya diolah lagi. Segala macam. Komunitas juga harusnya sih seperti itu aja. Tapi nah ini dia teman-teman. Yang aku amati ya, mohon maaf kalau salah sekali. Bahkan aku nggak hanya ngamatin, aku ngerasain sendiri gitu. Maksudnya ya yang terjadi adalah ketika kita ngeluarin karya, teman-teman ini ngeluarin karya, dibeli teman-temannya, feedbacknya positif sekali, kemudian mereka puas di situ aja. Ya, dan kemudian kita sebagai kreator yang dapat feedback positif itu merasa bahwa karya kita tuh memang bagus. Udah masterpiece. Udah masterpiece, dan kemudian kita yakin ini dampaknya akan oke gitu. Nah, kita tidak siap bahwa setelah publik lebih luas lagi tahu dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, kita ngambek, sakit hati gitu. Lah, kata teman-temanku bagus kok. Nah, kemudian sama teman-temannya dinaikin lagi. Iya. Mereka tuh nggak tahu aja. Ini tuh udah kamu harus begitu. Iya. Kesadaran kreator untuk terus berkembang. Ini yang mungkin beberapa kreator kita tuh masih kurang. Bahwa kritik adalah sesuatu yang mutlak ada. Kalau kamu pengen karyamu itu naik kelas
ke pasar yang lebih luas. Karena kalau yang kayak dari omongan tadi bahwa dunia dinamikanya atau keadaannya di komunitas seperti yang tadi di situ-situ aja, dipuja-puji di situ-situ aja, itu tuh kayak kita berada di sebuah echo chamber aja teman-teman. Kita kayak ngomong dengan berinteraksi dengan orang-orang yang sefrekuensi dan sepemikiran sama kita, yang fully support ke kita, terus kita ngomong apa mereka juga ngomong hal yang sama. Halo, 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 halo. Saya cinta kalian, saya juga cinta kalian. Misalnya kayak gitu. Echo chamber ya. Nah itu kita nggak bertumbuh, kita nggak bertumbuh dengan hal-hal semacam itu gitu. Jadi tapi aku juga paham Riz bahwa ada nyata bahwa teman-teman kreator itu yang mungkin juga termasuk aku ya, mungkin aku nggak bisa memungkiri itu bahwa menerima hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu memang sangat menyakitkan dan bisa kena mental. Iya. Itu loh, itu tuh, wah itu momok yang luar biasa banget. Itu secara psikologis teman-teman. Jadi memang, ya orang macam-macam. Ada yang kemudian dari beberapa komikus yang udah kita sebutkan tadi, memutuskan untuk aku cocoknya di circle bisnis. Yang kemudian urusannya cuman uang, bisnis, dan karya. Udah, jadi nggak nyenggol komunitas. Sehingga ada teman-teman komunitas yang minta diajarin, minta bergabung segala macam. Enggak. Kalian toksik nih misalnya, itu ada juga yang mungkin ya gitu. Jadi itu sekali lagi itu juga pilihan, tapi ya bersama berkomunitas, tapi ini bagus ya dalam artian kita tuh udah terbentuk komunitas-komunitas Indonesia itu memang komunal meskipun tersporadis ya, jadi kayak ini loh komik komunitas teman-teman yang suka komik Indonesia gaya jadul ada sendiri, teman-teman yang suka komik Indonesia gaya manga ada, atau kayak Padepokan Rakusukma yang memang silat-silat. Ya kita nggak bilang itu komunitas, ya, tapi kan itu Rakusukma mah studio ya. Studio gitu, tapi memang memfokuskan diri ke silat-silatan. Tapi ini udah beda. Padepokan Rakusukma itu irisannya nggak sama dengan komunitas-komunitas ini. Memang sebenarnya secara sporadis komunitas-komunitas itu udah ada yang mendukung komik lokal, tapi memang gaungnya itu nggak kerasa karena benturan sendiri. Betul. Nah ini jadi misalnya aku sama Daris bikin komunitas nih. Ini misal bikin komunitas, terus ada teman-teman yang gabung segala macam. Nanti kita tuh merasa bahwa komunitas kita ini yang terbaik. Kemudian komunitas yang lain tuh adalah saingan. Padahal nggak gitu kan, bukan itu. Ini masih yang terjadi di komunitas One Piece 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Aku merasakan ya. Termasuk yang bego dulu tuh. Jadi kalau sendiri-sendiri koneksinya nggak kuat, jahitannya nggak kuat, gitu loh. Jadi berinteraksi dengan komunitas lain yang bahkan benar-benar bisa berdiskusi keras segala macam, itu tuh diperlukan teman-teman. Itu tuh diperlukan. Dan itu loh yang kurang dari kita itu gaung. Gaung ngobrolin komik lokalnya yang kurang. Makanya komik bagus kok bisa nggak ada yang tahu, kan lucu. Ya karena yang ngobrolin masih sedikit. Di komunitas kami, misalnya kami tadi bikin, terus kami ngerti komik ini, menurut aku sama Daris nggak suka, ya kita di komunitas ini nggak ngobrolin itu. Padahal bisa aja kita bahas komik ini, kita harus lebih baik dari ini nih, kita ketemuan yuk sama kreator-kreatornya. Itu kan membuka banyak jalan dan peluang gitu, menjadi jembatan. Saling menjadi jembatan itu bagus, lama-lama kok setiap komunitasnya saling kuat. Dan ya kalau kita bicara soal antar pulau di sebuah negara jadi saling bagus karena jembatannya kuat. Makanya tukar baca komik lokal itu menjadi penting adalah karena itu adalah bukan komunitas. Ini tuh gerakan. Itu tuh kampanye. Betul. Jadi ya kita tuh tidak melihat jenis komiknya. Komik lokalnya aja yang kita lihat. Apapun bentuk komik lokalnya supportingnya itu. Nah, itu tukar-tukar baca komik lokal. Kenapa menurutku menjadi penting? Yang kemudian menurutku harus diduplikasi di berbagai macam kota. Karena ya itu penting untuk kita itu menggaungkan komik lokal. Dari kita aja dulu deh. Kalau semakin banyak membicarakan, ini kan kita di era medsos ya. Semakin banyak membicarakan, ya kemudian orang yang nggak tahu jadi tahu. Belum tentu orang yang nggak tahu itu akan mau beli. Ya. Tapi kan tahu dulu. Betul. Nah, masalahnya adalah kita kadang udah skeptis duluan bahwa nggak akan mau beli orang-orang itu tuh. Jadi kita pelihara aja yang ini. Malah justru kalau dengan kayak gitu, kreator, baik itu komunitas ataupun bukan, studio ataupun bukan, justru malah karena skeptis dan ketakutan sendiri itu yang tercipta dengan sendiri itu,
malah justru pengennya membuat segmentasi pembeli sendiri ya. Sehingga kayaknya yang ini aja deh. Kita enak nih kalau dibeli sama mereka. Tapi itu nggak salah ya, kalau ngomongin strategi marketing. Betul. Tapi kemudian kalau ngomongin ceruk tersendiri ya, yang di kalau kita ngomongin ingin memajukan industri secara besar, secara general, yang harus dilakukan memang sering-sering aja ngobrolin. Iya. Sering-sering aja nge-review komik. Kalau baru beli komik, kasih hal ini kan kita ulang-ulang terus ya di berbagai macam konten. Kasih tahu kalau ini tuh komik bagus ke orang lain, ke medsos, ke nganu. Paling nggak ada komik ini. Paling nggak. Kalau nggak bisa nge-review, kalau habis beli kasih lihat aja. Habis beli komik ini nih, misalnya. Seperti Bobo, soalnya aku udah merasakan ini berkali-kali ya. Bahwa ketika aku bikin story, bikin status dan apa itu, kemudian ada aja 1-2 orang yang bertanya, Mas belinya di mana? Ya, berarti kan nggak nyampe ke dia. Kan gitu. Ya, dengan jangkauanku yang kecil itu ya, apalagi teman-teman yang udah punya reach yang lebih gede, betul, mungkin akan punya jangkauan yang lebih gede. Nah, sama ya itu, kita harus punya rasa memiliki dulu terhadap industri ini. Ini tuh akan menjadi luar biasa lagi. Memang hasilnya aku udah mulai turun. Apa? Suara aku udah mulai turun. Udah capek. Akan menjadi hal yang sangat luar biasa lagi kalau gerakan di setiap bukan soal komik lokalnya, tapi gerakan apapun yang mendukung komik lokal itu secara masif dilakukan oleh titik-titik sebanyak mungkin sih, gitu. Jadi memang harusnya sih seperti itu. Ya, ruang ngobrol cuma bisa saat ini sampai di sini. Gitu. Saat ini kita tuh masih ya udah dengan reach segini, subscriber pada saat ini di belum sampai 1.000. Ya udah bisanya baru segini. Betul. Ya. Cuman karena bukan berarti karena baru segini kemudian kita jadi menyerah, enggak. Makanya kita karena baru segini makanya kita ngomong. Yes, itu dia. Kemudian kayaknya udah sih Mas. Itu tadi komunitas itu juga berdampak terhadap pasar yang kan? pasar yang belum terbentuk karena sporadis saja. Jadi kalau bilang ini penerbit besarnya nih yang harusnya bahasa Indonesia ngopeni itu apa ya? Dia yang ngurusin kita para kreator, harusnya kita dibayar dengan layak lah. Kamu tuh siapa dulu, kenapa? Ya, idealnya begitu. Ya, tapi kita kan berada dalam ekosistem yang semua ideal. Kami berdua tuh memastikan teman-teman bahwa penerbit itu juga bergerak kok. Iya, pasti bergerak. Itu tuh bergerak. Mereka juga butuh kreator. Butuh kreator, pengen penerbit itu. Sama, karena kami tuh berinteraksi secara langsung dengan Alex Media dan MNC, dengan Bumi Langit. Berinteraksi. Jadi jangan dipikir mereka nggak peduli gitu. Gitu. Tapi ya. Dan kita kreator juga jangan enggak lah, kita pokoknya jalur ini aja, kita nggak mau yang kayak gitu. Ya boleh kayak gitu, tapi itu tuh menutup diri, itu tuh menutup peluang, menutup kesempatan gitu sih. Ya kalau enggak, kemudian kalau menutup diri gitu ngeluh ya masalah. Ya udah. Tapi jangan menyalahkan pihak-pihak lain gitu. Terus sebelum menutup ya, kita sebentar. Saya masih harus memuji ini. Tamam dan Raga. Maksudnya ini loh, ini tuh adalah ini udah pernah kita review. Ini tuh adalah salah produk. Sayuti Kopi Betawi ini adalah salah satu produk yang membuktikan bahwa kita itu kelasnya di atas. Betul. Udah bisa di atas nih. Betul. Teman-teman, ini di konten tentang Sayuti yang volume pertama ini, aku udah bilang ini produk mahal. Harganya memang mahal karena isinya tuh mahal. Cetaknya juga mahal. Ini pewarnaannya ini gila nih. Ini gila banget ini. Bagus banget. Ya, maksudku sekali lagi kita itu bisa loh bikin produk begini bagus. Cuman orang nggak banyak tahu aja. Ya, ini ngacunya ke tadi bentuk fisik, art segala macam. Kita sama sekali nggak akan baca soal bagus atau enggaknya, ceritanya gimana segala macam. Karena udah ada reviewnya. Ya, dan itu selera ya. Kembali lagi nanti ke selera. Tapi ini produk kelas atas, teman-teman. Ini produk kelas atas. Ini wah, gila lah. Ini bagus banget. Terima kasih banget nih Padepokan ini Kembang Kelapa Project udah, Tamam dan Tanfit Raga. Dan Raga Sukma. Aku kebiasa manggil Tamam. Ya karena namanya Tanfit Tamamudin. Raga Sukma ini bagus banget. Makasih banget. Ini Mas Bagas itu juga punya karya by the way ini. Ini karya lama, ada beberapa lagi. Daris juga. Kalau aku sih novel ya. Novel yes. ini. Novel
Karena aku memang bisanya nulis sih. Ini masih pas sampah sih ini. Ya, dari kesempatan ini teman-teman, mungkin nanti teman ngobrol juga akan ngelihat bahwa akan ada segmentasi baru di lini konten-kontennya Ruang Ngobrol, di mana nanti aku akan sama Daris atau sama yang lain untuk lebih dalam ngebahas tentang komik pembuatannya, seluk-beluknya segala macam itu akan ada di sana gitu. Dan ya doakan aja, mudah-mudahan, minta doanya lebih tepatnya adalah mudah-mudahan kami berdua ini selain fokus sebagai media yang mewartakan komik lokal dan berbagai hal lainnya. Kami, salah satu tekanan perhatian kami memang komik lokal. Komik lokal sih. Kami minta doanya juga, mudah-mudahan kami juga tersulut untuk bikin karya sih. Ya. Bukan hanya soal ngomongin. Sibuk sih. Tapi ya kita nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana gitu. Tapi ya. Oke, itu aja. Itulah, gitu. Terima kasih yang panjang ya, mohon maaf. Yang udah dengerin kita ngomong 1 jam, Mas. Wah. Okay. Itu aja yang bisa kita obrolin. Karena memang nggak banyak yang bisa kita obrolin. Kalau kalian punya hal yang pengen disampaikan, langsung aja di kolom komentar. Salah aku ngomong nggak banyak, itu saya ini 1 jam. Dan nggak itu aja sih. Oke. Gitu. Keresahan yang sama atau yang sama, yang jelas pesan terakhir dari kami itu selalu warta penting, memberitahukan ke orang lain bahwa sesuatu yang bagus agar industrinya berkembang itu hal yang paling penting. Yes, itu dia. Semua harus saling mensupport. Kesampingan ego, teman-teman. Kita harus geraknya maju. Ini bukan berarti ngomongin kita harus blindly secara buta membela komik luar, enggak ya, jelek aja. Ya. Kalau jelek aja, bagus. Kasih tahu aja apapun itu impresi kalian gitu. Kalau di film Finding Nemo pas dia ketangkep jaring tuh keep swimming sambil ngajak teman-teman lainnya, nah itu akan berdampak besar. Ya, itu. Itu dia. Sampai ketemu teman-teman. Bye. Jangan lupa subscribe ya.